Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Untuk doa kali ini akan dipimpin oleh peserta didik yang pertemuan kemarin dapat nilai paling tinggi kelompoknya. Kebetulan kemarin dipimpin oleh Krido. Silakan Krido untuk memimpin berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak presensi dulu ya. Untuk lebih cepatnya silakan sekretaris melaporkan apakah ada yang tidak masuk pada hari ini. Sekretarisnya? Ada 3 anak yang tidak masuk, Pak. Oke, terima kasih untuk sekretarisnya. Silakan berdiri semuanya dulu. Silakan dirapikan terlebih dahulu bajunya, kemudian dasinya. Kalau sudah boleh duduk. Jika pertemuan minggu kemarin kita sudah melakukan proyek sejarah, yaitu penulisan sejarah lokal, untuk pertemuan kita hari ini yaitu pertemuan materi baru atau bab baru. Nah, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah Nusantara. Ada yang pernah dengar lagu Nenek Moyangku? Biasanya Ata, silakan pimpin teman-temannya untuk nyanyi bersama-sama Nenek Moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, teman menaruh samudra. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita akan lebih banyak membahas perihal teori-teorinya. Bagaimana atau dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Yang namanya teori, tahu teori ya? Teori itu pendapat. Berarti teori itu pendapat dari para ahli, dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Berarti nanti itu ada banyak sekali teori. Kayak saya kasih contoh. Apakah SMA Negeri 1 Kebomas itu sekolah favorit? Nah, tergantung teorinya siapa kan? Ada yang menggunakan teori lingkungan. Berarti ya sekolahnya favorit karena lingkungannya bersih, nyaman, dan sebagainya. Nah, itu teori, pendapat yang berdasarkan ciri-ciri. Bapak beri satu analogi lagi. Yang suka anime, angkat tangan. Atau gini, yang suka Naruto, angkat tangan. Model pembelajaran kita, yaitu kita nanti akan belajar menggunakan problem based learning atau belajar berbasis masalah. Kemudian dituangkan dalam bentuk infografis atau konten kreatif. Ada angkat tangan yang bukan dari asalnya dari Jawa. Oke, dari mana? Dari Batak. Pakai marga apa? Marga teman kalian berasal dari Batak. Dengan kalian yang mayoritas orang Jawa yang tidak punya marga, apakah memiliki nenek moyang yang sama? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Silakan. Berbeda karena gennya marga berbeda-beda. Oke, ada yang punya pendapat lain? Siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, silakan sudah lihat ke layar. Ini bahan ajar asal-usul nenek moyang. Nanti bisa dibesarkan sendiri ya. Untuk LKPD-nya sudah Bapak berikan kan ya? Ke teorinya. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Banyak ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tercatat ada 5 teori yang dirangkum dari banyak pendapat ahli terkait asal-usul nenek moyang Nusantara. Ada teori genetika yang menitikberatkan pada kesamaan gen atau DNA. Ada teori artefak atau peninggalan benda-benda yang didasarkan pada kesamaan benda-benda bersejarah. Masing-masing dari kalian menuliskan di LKPD-nya masing-masing. Yang pertama tadi, menurut kalian nenek moyang bangsa Indonesia yang lebih condongnya itu berasal dari teori yang mana? Silakan Bapak beri waktu 3-5 menit untuk menuliskan di LKPD-nya dari mana. Boleh juga angkat tangan untuk menjawab. Ada yang mau menjawab kira-kira nenek moyang kita berasal dari mana atau yang paling dekat itu teori apa? Silakan, ada yang menjawab. Gimana Nabil? Menurut saya, nenek moyang kita berasal dari Taiwan karena mempunyai gen yang sama, Pak. Karena gennya yang sama, berarti teori genetika ya. Oke, sudah?
Nah, setelah ini silakan membagi sendiri ke dalam kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 6 anggota, dan berdasarkan kalian pilih sendiri aja ya kelompoknya ya, pilih sendiri, tapi dengan syarat minimal ada cowoknya dan ada ceweknya dalam satu kelompok itu atau heterogen. Siap? Oke, silakan pilih kelompok berdasarkan kesamaan, milih teori yang mana lebih condongnya. Silakan ajak temannya untuk dalam berdiri di satu kelompok yang nantinya kelompoknya berdasarkan 6 teori ini. Silakan dibagi berdasarkan LKPD itu dan dituliskan di LKPD tersebut. Oke? Silakan ke kelompoknya. Saya Bapak beri waktu 2 menit untuk ke kelompoknya, mencari kelompok. Silakan Bapak beri waktu untuk berdiskusi mengenai teori yang kalian pandang itu kalian condong sebagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Masing-masing kelompok silakan juga menentukan nanti kalian akan mengemas jawaban kalian dalam bentuk konten kreatif apa. Apakah infografis, apakah videografis, apakah yang lainnya. Silakan disesuaikan dengan waktunya. Bapak beri waktu untuk berdiskusi sekitar 15 ya sampai 20 menit sampai membuat produk. Nanti dipresentasikan. Baik, dari teori apa ini? Genetika. Ada kendala? Tidak ada sejauh ini. Sudah lancar? Untuk cari-cari bahannya nggak ada kendala ya? Oke. Rencana mau bikin apa? Infografis. Oke, infografis. Ini dari teori artefak. Oke. Ada kendala dalam pembuatan atau pengisian lembar karya, lembar LKPD? Ada? Nggak ada. Bisa untuk isinya? Tinggal diedit ya di situ ya. Rencana mau bikin apa? Infografis juga. Baik, silakan dituangkan di LKPD 3 dan 4 untuk rangkuman atau hasilnya. Kemudian silakan mulai yang bagian konten kreatornya sudah membuat infografis yang menyicil bagaimana pembuatan infografisnya. Silakan. Oh, itu yang PDF ya? Oh, Google Dokumen. Kalau gitu karena ada kendala, untuk sementara kamu tulis aja secara manual di lembar baru ya. Yang apa namanya? Formatnya kayak ini. Ini kan apa ini? Referensi yang ditemukan kan. Berarti silakan langsung ditulis aja di sininya. Oh, di apa? Lembar baru. Bikin sendiri ya. Formatnya seperti itu. Yang pertama teori bahasa. Siapa? Teori bahasa mana? Oh, silakan. Yang lain didengarkan sebentar ya. Nanti silakan kelompok lain menanggapi atau mengomentari terkait apakah ini sudah jelas dari tulisannya, dari fotonya, atau dari gambar yang mendukung. Apakah infografisnya sudah jelas atau belum? Silakan ditanggapi, gitu ya. Kelompok lain silakan melihat infografis dari teori budaya. Silakan teori budaya yang presentator. Satu aja yang bagian presentatornya. Silakan berdiri. Yang lain silakan didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang teori bahasa. Pakai perkenalan. Dari kelompok apa namanya? Dari kelompok teori bahasa. Oke. Kita akan mempresentasikan tentang teori bahasa. Teori bahasa ini ditemukan oleh Dr. Brandes. Tanpa kita sadari,
Beberapa kosakata yang kita gunakan sama dengan kosakata bahasa lain. Contohnya seperti koin dalam bahasa Indonesia adalah coin dalam bahasa Inggris. Kelebihan Dr. Brandes meneliti dengan perbandingan bahasa. Bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa, sebelah barat daerah Madagaskar, sebelah selatan yaitu Tanah Jawa Bali, sebelah timur sampai ke tepi pantai barat Amerika. Kekurangan penelitian Eijkman Institute Jakarta menunjukkan meskipun berbahasa mirip, nenek moyang orang Kepulauan Mentawai dan Nias datang dari masa yang lebih tua dibanding semua orang Indonesia. Oke, sudah? Ya, sekian dari kelompok teori bahasa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok lain silakan menanggapi perihal infografis, silakan angkat tangan. Bapak beri nilai. Silakan dari kelompok mana? Teori artefak. Teori artefak. Oke. Silakan. Bangunan apa? Itu foto bangunan apa? Baik. Sebentar, jangan dijawab dulu ya. Nanti dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain lagi? Kita mau mengomentari tentang gambaran infografisnya itu Pak. Itu warna fontnya sama backgroundnya itu kayak hampir sama gitu. Jadi yang lain nggak bisa baca. Silakan untuk mengklarifikasi atau menjawab atau menanggapi balik dari teori bahasa. Perwakilan siapa yang menjawab? Oke, anak-anak setelah ini silakan dari masukan-masukan teman kalian. Tadi juga ditambahkan di infografis yang sudah kalian buat. Kemudian setelah ini silakan kalian membuat resume atau catatan, ya catatan mengenai pelajaran hari ini disertai dengan karikatur ya atau sketsa gambar yang mendukung. Nantinya resume kalian silakan kalian upload atau unggah di Instagram dengan tagar sejarah Humas. Nah, silakan resume itu tentang apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini dan apa yang belum kalian dapatkan di pembelajaran hari ini. Silakan dibuat kemudian dikirim ke sosial media masing-masing. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tadi kan kalian sudah melihat ya atau membahas tentang teori-teori asal-usul nenek moyang Nusantara. Ada 6 teori yang sudah kalian diskusikan. Melihat dari pekerjaan kalian tadi, masing-masing sudah dapat menganalisis dengan baik terkait kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing teori beserta tokoh-tokoh yang mendukungnya. Nah, meskipun tadi waktunya singkat, tapi kalian sudah dapat berhasil menganalisisnya. Yang mana sebenarnya secara umum ada 4 teori umum. Salah satunya yaitu teori out of Africa dan teori Yunan, yang mana memberitahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur rempah nasional. Nah, silakan satu anak menyimpulkan secara umum terkait dari semua yang sudah dibahas tadi. Kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini adalah kita bisa mengetahui tentang banyak teori-teori asal-usul nenek moyang, kelebihan dan kelemahan serta tokoh-tokoh yang mengemukakan. Oke, bisa mengetahui asal-usul teori nenek moyang dan tokoh-tokoh yang mengemukakan. Untuk pembelajaran akan ditutup oleh kelompok yang tadi presentasinya paling bagus, yaitu dari teori Nusantara. Oke. Sudah mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat untuk belajarnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.